sudah panas sejak sesi latihan pertama. Hakim Danish tampil cukup impresif dan sempat mencatat waktu lebih baik dibanding Veda. Banyak pengamat mulai memprediksi pembalap Malaysia itu akan menjadi rider Asia paling bersinar di Le Mans. Namun perlahan keadaan berubah. Veda mulai menemukan ritme terbaiknya. Dari sesi praktis hingga FP2, performanya meningkat drastis. Ia tampil lebih tenang, lebih agresif, dan jauh lebih konsisten dibanding hari pertama. Catatan waktunya terus membaik, sementara rasa percaya dirinya terlihat semakin tinggi. Yang paling menarik adalah bagaimana Veda membangun kecepatannya. Ia tidak langsung tampil meledak-ledak sejak awal. Sebaliknya, pembalap Honda tim Asia itu memilih memahami karakter lintasan sedikit demi sedikit. Setiap sesi digunakan untuk mencari racing line terbaik, memahami grip ban, dan memperbaiki feeling motor. Dan hasil kerja itu akhirnya terlihat di sesi Q2. Di bawah tekanan besar, Veda justru tampil sangat tenang. Ia berhasil mencatat lap luar biasa yang membuat banyak rival tidak mampu mengejarnya. Timing, pengereman, hingga keberaniannya saat masuk tikungan cepat terlihat sangat presisi. Hasil akhirnya benar-benar mengejutkan. Veda sukses merebut posisi start terdepan. Le Mans sendiri dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknis di kalender Moto3. Trek ini sempit, memiliki banyak tikungan stop and go, dan sangat sulit untuk mencatat lap sempurna. Sedikit kesalahan saja bisa membuat pembalap kehilangan banyak waktu. Namun Veda justru terlihat nyaman. Ia mampu memaksimalkan motor di sektor-sektor teknis dan tampil sangat agresif tanpa kehilangan kontrol. Bahkan di beberapa sektor cepat, catatan waktunya menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sesi. Inilah yang membuat banyak orang mulai benar-benar memperhatikan namanya. Bukan lagi sekedar pembalap muda penuh potensi, tetapi rider yang mulai siap bertarung di barisan depan Moto3. Di sisi lain, keberhasilan Veda juga menjadi tekanan tersendiri bagi Hakim Danish. Setelah sempat unggul di awal sesi latihan, kini situasinya berubah total. Veda justru berhasil mengambil alih sorotan utama dengan cara yang sangat meyakinkan. Persaingan Indonesia versus Malaysia pun kembali memanas. Duel dua talenta muda Asia Tenggara itu memang selalu menarik perhatian. Namun kali ini, Veda terlihat satu langkah lebih depan. Ia bukan hanya cepat, tetapi juga menunjukkan perkembangan besar dalam hal mental dan strategi. Dan itu yang mulai membuat para rival khawatir. Yang menarik, sebelum sesi kualifikasi dimulai, Veda sebenarnya sempat mengaku belum sepenuhnya puas dengan setup motornya. Ia merasa masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama dalam menjaga stabilitas motor saat keluar tikungan. Namun justru dalam kondisi seperti itu, ia mampu tampil maksimal. Karena itu, keberhasilan merebut pole position di Le Mans bukanlah sesuatu yang mudah, dan Veda berhasil melakukannya. Namun tantangan sesungguhnya belum selesai. Start dari posisi terdepan memang memberi keuntungan besar, terutama di sirkuit seperti Le Mans yang sulit untuk melakukan overtake bersih. Tetapi balapan utama akan menjadi cerita yang berbeda. Semua pembalap di belakangnya pasti akan menyerang sejak tikungan pertama. Tekanan akan jauh lebih besar. Apalagi Moto3 dikenal sangat kacau dalam urusan grup depan. Posisi bisa berubah berkali-kali hanya dalam satu lap. Pembalap yang memimpin di awal belum tentu bertahan hingga akhir. Karena itu banyak pertanyaan mulai muncul. Apakah Veda benar-benar siap menghadapi tekanan sebagai pemimpin balapan? Bisakah ia mempertahankan posisi terdepan saat puluhan pembalap mulai berebut slipstream? Atau justru tekanan besar akan membuatnya kehilangan momentum? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menjadi pembicaraan hangat di pedok. Sebab memiliki kecepatan satu lap dan memenangkan balapan adalah dua hal yang berbeda. Veda memang tampil luar biasa di kualifikasi, tetapi balapan utama akan menuntut lebih banyak hal. Konsistensi, manajemen ban, ketahanan mental, hingga keberanian mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Namun jika melihat performanya sejauh akhir pekan ini, peluang Veda jelas terbuka lebar. Ia terlihat lebih matang dibanding beberapa seri sebelumnya. Cara membangun ritme, membaca situasi, dan mengontrol tekanan menunjukkan perkembangan besar dalam dirinya. Dan yang paling penting, ia mulai percaya bahwa dirinya memang pantas berada di depan. Le Mans kini menjadi panggung besar bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Satu langkah besar sudah berhasil ia capai, start terdepan. Kini tinggal satu pertanyaan yang tersisa.
Bisakah Veda Ega Pratama mengubah pole position sensasional ini menjadi kemenangan terbesar dalam kariernya? Atau justru kerasnya persaingan Moto3 akan menjadi ujian paling brutal bagi sang pembalap muda Indonesia? Di balik deru mesin yang memecah kesunyian di kawasan Departemen Sarthe, Prancis, tersimpan sebuah harapan besar dari sebuah bangsa di Asia Tenggara. Sirkuit Bugatti Le Mans yang legendaris kini menjadi saksi bisu kemunculan seorang fenomena baru dari Indonesia. Veda Ega Pratama, pemuda asal Gunung Kidul yang masih berusia belia, kini bukan lagi sekedar nama pelengkap dalam daftar pembalap Moto3. Ia telah menjelma menjadi sosok giant killer yang siap mengacak-ngacak dominasi pembalap Eropa di tanah mereka sendiri. Memasuki seri kelima dalam kalender balap dunia musim 2026, atmosfer di Le Mans terasa berbeda bagi tim dan penggemar Veda. Jika pada seri-seri awal ia masih dianggap sebagai pendatang baru yang sedang belajar, kini pandangan dunia telah berubah. Keberhasilan luar biasa di sirkuit-sirkuit sebelumnya telah menempatkan Veda di posisi ke-6 klasemen sementara, sebuah pencapaian yang bahkan melampaui ekspektasi para pengamat balap internasional paling optimis sekalipun. Evolusi sang wonderkid di lintasan Le Mans. Perjalanan Veda di Le Mans pekan ini adalah tentang pembuktian konsistensi. Sirkuit Bugatti memiliki karakter yang sangat kontras dengan sirkuit-sirkuit teknis lainnya. Di sini, keberanian untuk melakukan pengereman sedalam mungkin sebelum memasuki tikungan adalah kunci utama. Veda yang dikenal dengan gaya balapnya yang agresif namun tetap presisi, tampak sangat menikmati tantangan ini. Sejak sesi awal, ia sudah menunjukkan bahwa adaptasinya terhadap lintasan Prancis ini berjalan sangat mulus. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang membuat Veda begitu cepat menyatu dengan karakter Le Mans? Jawabannya terletak pada fleksibilitas gaya balapnya. Sirkuit ini menuntut kombinasi antara stabilitas saat melakukan late braking di tikungan seperti Dunlop Chicane dan kemampuan akselerasi instan saat keluar dari tikungan lambat. Veda telah membuktikan bahwa motornya bukan hanya cepat di lintasan lurus, di mana ia sempat memecahkan rekor kecepatan tertinggi, tetapi juga sangat lincah di sektor-sektor sempit yang membutuhkan manuver tajam. Mentalitas baja di bawah tekanan global. Berada di posisi ke-6 klasemen dunia dengan koleksi 37 poin bukanlah beban bagi Veda, melainkan bahan bakar tambahan. Ia kini hanya terpaut 12 angka dari posisi 3 besar klasemen. Jarak yang sangat tipis ini membuat setiap tikungan di Le Mans menjadi sangat krusial. Satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan poin berharga, namun satu keberanian ekstra bisa membawanya berdiri di podium kehormatan. Tekanan di Le Mans bukan hanya datang dari rival di lintasan seperti Adrian Fernandez atau pembalap tangguh lainnya, tetapi juga dari ekspektasi publik Indonesia yang sangat masif. Namun Veda menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Di padok, ia tetap terlihat tenang, berdiskusi intens dengan para mekanik dan fokus mempelajari data telemetri. Ketenangan inilah yang menjadi senjata rahasia Veda. Ia mampu memisahkan antara hiruk-pikuk dukungan media sosial dengan fokus total di aspal lintasan. Strategi penaklukan, menembus barisan depan. Salah satu evaluasi besar dari penampilan Veda sebelumnya adalah posisi start. Meskipun ia dikenal sebagai raja comeback yang mampu menyalip belasan pembalap dari posisi belakang, tim menyadari bahwa untuk menang di Le Mans, ia harus memulai dari barisan depan. Memulai balapan di grup terdepan akan memberikan Veda keuntungan strategis untuk menjaga keausan ban dan mengatur ritme mesin tanpa harus terjebak dalam kepadatan rider di barisan tengah yang seringkali beresiko kecelakaan. Di Le Mans, manajemen ban menjadi faktor penentu di 5 lap terakhir. Lintasan yang seringkali berubah suhunya secara mendadak menuntut pembalap untuk cerdik dalam menjaga temperatur karet ban. Veda telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek ini. Ia tidak lagi sekedar memacu motor sekencang-kencangnya di awal, tetapi mulai memahami seni menyimpan tenaga untuk serangan pamungkas di lap-lap akhir. Cuaca Le Mans, sang hakim tertinggi.
Tidak ada pembahasan tentang Le Mans yang lengkap tanpa menyinggung cuaca. Kawasan ini dikenal dengan hujan yang bisa turun tiba-tiba di tengah balapan yang sedang terik. Bagi Veda, kondisi wet race atau lintasan basah adalah ujian pamungkas bagi instingnya. Balapan di bawah hujan membutuhkan sensitivitas tinggi terhadap traksi motor. Jika awan mendung di atas sirkuit Bugatti akhirnya menumpahkan air, dunia akan melihat sejauh mana talenta alami Veda mampu menaklukkan alam. Dukungan dari kru teknis dan tim sangat krusial dalam kondisi yang tidak menentu ini. Komunikasi melalui pitboard harus berjalan tanpa celah. Veda sendiri menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa ia merasa sangat percaya diri dengan paket motor yang diberikan timnya untuk menghadapi segala kondisi cuaca di Prancis. Harapan besar bangsa di pundak muda. Bagi masyarakat Indonesia, Veda Ega Pratama adalah simbol kebangkitan prestasi di kancah motorsport dunia. Setelah sekian lama Indonesia hanya menjadi penonton atau pasar industri otomotif terbesar, kini ada putra bangsa yang benar-benar kompetitif dan disegani di grid Moto3. Setiap aksi overtaking yang dilakukan Veda di Le Mans bukan hanya sekedar perebutan posisi, melainkan sebuah pernyataan bahwa Indonesia memiliki talenta kelas dunia.